BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat JDIH BUMN? Kita kembali lagi dalam seri hukum BUMN. Dalam seri hukum BUMN kali ini, kita akan membahas satu substansi baru di dalam Permen BUMN nomor 2 MBU 03 2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN, yaitu mengenai mediasi. Nah, Sobat JDIH BUMN, di dalam Permen baru ini, khususnya di dalam pasal 7 Permen nomor 2 2023, diatur adanya mediasi untuk penyelesaian perselisihan antar BUMN, anak perusahaan BUMN atau perusahaan terafiliasi BUMN. Sobat JDIH, Menteri BUMN itu mempunyai tugas di bidang pembinaan BUMN dalam rangka membantu Presiden di bidang pemerintahan. Nah, dalam kerangka pembinaan BUMN ini, Menteri BUMN juga bertindak sebagai RUPS, pemegang saham atau pemilik modal di BUMN di Indonesia. Dalam kerangka ini, Menteri BUMN itu dapat meminta dan menggali informasi kegiatan operasional, dan kedua, itu dapat menjadi mediator dalam rangka penyelesaian sengketa atau perselisihan antara BUMN, antar BUMN, kemudian perusahaan anak perusahaan dan juga perusahaan terafiliasi BUMN. Nah, Sobat, apakah dalam rangka penyelesaian ini Menteri BUMN dapat serta-merta menjadi mediator? Jawabannya tidak. Dalam kerangka ini, setiap BUMN, anak perusahaan maupun perusahaan terafiliasi itu harus mengajukan suatu permohonan kepada Menteri BUMN untuk dapat bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan antar BUMN, perusahaan anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi tersebut. Nah, dalam kerangka ini, bagaimana kemudian hasil atau output dari penyelesaian tersebut? Peraturan Menteri nomor 2 2023 mengatur bahwa keputusan atau hasil dari penyelesaian perselisihan tersebut merupakan kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihaknya. Sehingga di dalam hal ini, setiap BUMN, anak perusahaan atau perusahaan terafiliasi yang mengalami perselisihan itu harus mematuhi kesepakatan hasil dari mediasi. Hal ini karena memang kesepakatan, sebagaimana Sobat JDIH paham, merupakan suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Sehingga dalam kerangka ini, apabila sudah terdapat kesepakatan dalam kerangka mediasi tersebut, maka BUMN yang berselisih tersebut wajib melaksanakan hasil kesepakatan rapat tersebut dan diharapkan tidak lagi mengajukan atau menyelesaikan sengketa atau penyelesaian tersebut melalui jalur-jalur hukum yang lain. Itu yang terpenting Sobat JDIH. Nah, dengan adanya ketentuan ini Sobat JDIH, ini menjadi semacam suatu hal baru di kementerian atau di lingkup pengelolaan BUMN, bahwa sekarang setiap penyelesaian atau timbulnya perselisihan antar BUMN, anak perusahaan maupun perusahaan terafiliasi itu bisa diharapkan dapat diselesaikan di dalam satu rumah besar sebagai suatu keluarga BUMN, Sobat JDIH BUMN. Nah, Sobat JDIH, itu ketentuan terbaru di dalam Per 2 2023 khususnya terkait dengan kewenangan adanya mediasi dalam penyelesaian perselisihan antar BUMN, anak perusahaan BUMN atau perusahaan terafiliasi BUMN. Sobat JDIH BUMN, kenapa kemudian penyelesaian perselisihan tersebut perlu dilakukan atau lebih baik diambil di dalam lingkup sesama keluarga besar? Sebagaimana Sobat JDIH paham, penyelesaian hukum itu tentu memakan waktu, juga memakan biaya. Apalagi ini sama-sama membawa nama negara Republik Indonesia. Tentu menjadi hal yang sangat tidak baik apabila keluar suatu perselisihan antar BUMN yang sampai beredar luas di masyarakat. Nah, penyelesaian secara internal ini diharapkan lebih mengukuhkan keluarga besar BUMN sehingga kedepannya menjadi lebih bersatu dan bersinergi dalam rangka membangun bangsa ini ke depannya. Nah, Sobat JDIH, dalam rangka penyelesaian atau bertindak sebagai mediator ini, Menteri BUMN itu dapat mendelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian BUMN. Sobat JDIH BUMN, demikian penjelasan atau pembahasan singkat terkait mediasi penyelesaian perselisihan antar BUMN, anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN sebagaimana diatur dalam Permen nomor 2 2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN.
Apabila Sobat JDH BUMN ingin mendapatkan lebih detail, lebih jelas tentang ketentuan ini, bisa download peraturan dimaksud di dalam website JDH Kementerian BUMN di jdh.bumn.go.id. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di seri hukum berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, atau share video ini ya. Dan apabila Sobat JDH ingin mendapatkan informasi terbaru seputar hukum BUMN atau BUMN, bisa follow semua akun media sosial JDH BUMN yang linknya ada di description box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.